واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la taj'al 'ulumana hujjatan 'alaina waj'alha hujjatan lana ya karim ya mannan. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Shalih Al-Mahmud hafizahullah taala. Pada pertemuan lampau kita telah membahas beberapa hal berkaitan dengan kitabah, yaitu penulisan takdir dan beberapa faedah dari ayat maupun hadis yang mulia. Sekarang kita mulai dari poin keempat. Ya, mungkin kebanyakan dari antum tidak memiliki kitabnya, tapi ala kulli hal cukup disimak, insyaallah tetap bermanfaat. Kata qala al-muallif hafizahullah, wa min al-ahaditsil masyhurah, di antara hadis-hadis yang masyhur adalah hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Awal yang paling awal yang Allah Ta'ala ciptakan adalah pena. Yang paling pertama Allah ciptakan dari makhluk adalah pena. Dan ini pendapat sebagian ulama mengikuti hadis ini. Assalamualaikum. Yang paling awal Allah ciptakan adalah pena. Wa fihi anna Allah amarahu bi kitabati ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ya. Di cuplikan hadis ini ada faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-qalam, yaitu pena, untuk menulis apa-apa yang ada sampai hari kiamat. Apa-apa yang terwujud sampai hari kiamat ditulis itu semuanya. Fa'an Abi Hafsah qal, dari Abu Hafsah beliau berkata, an Ubadah bin As-Samit, dari Ubadah bin As-Samit kepada anaknya. Berkata Ubadah bin Samit, ya bunai, wahai anakku sayang, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya bunai, wahai anak-anakku sayang, innaka, sesungguhnya engkau, lan tajida ta'ma haqiqatil iman. Engkau tidak akan mendapatkan atau mengecap rasa hakikat keimanan. Engkau tidak akan merasakan lezatnya keimanan hatta ta'lama, sampai engkau tahu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, bahwasanya yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Ini akidah ikhwan, akidah muslim, wajib kita imani. Ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Gimana? Hafal enggak? Ma asabaka di Arba'in Nawawiyah ada ini. Ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Apa yang menimpamu itu tidak mungkin meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak mungkin kena pada kamu, gitu loh. Jadi apa yang kita dapatkan itu memang udah jatah kita, pasti itu rezeki kita, nggak bakal meleset. Dan kalau misalnya kita nggak mendapatkannya, memang sudah Allah Ta'ala takdirkan, nggak bakal kena kita dengannya, nggak mungkin kita mendapatkannya. Gimana? Mafhum enggak? Ini untuk urusan seluruh masalah kehidupan. Ya, kalau misalnya lagi makan, kita udah nyendok, pas udah nganga gitu, tiba-tiba disambar sama
burung misalnya. Atau di prank sama teman kemudian kaget jatuh berauran misalnya. Gimana? Paham? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya. Gitu. Antum lagi makan somai ini enak-enak nih. Somai yang mahal 30 ribuan ya. Tiba-tiba dikagetin sama teman antum. Waduh, jatuh sampai pecah-pecah dah tuh piringnya. Waduh, udah beli nih. Antum gimana ngagetin anak, enggak boleh kayak gitu kan. Maka kata teman antum gimana? Ya bunai. Innaka lan tajida ta'ma haqiqatul iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalimatnya benar, tapi kenakalannya akan dihisap di hari akhir ini. Hujahnya ini, ya mudah-mudahan Allah balas tuh orang-orang seperti itu. Pakai dalil lagi. Iya. Jadi ketika seorang muslim memiliki iman seperti ini, ikhwan, maka dia itu tidak tenggelam dalam penyesalan duniawi, ya. Dan ketika dia kehilangan, dia tidak seolah kehilangan segalanya. Karena dia menyerahkan pada Allah, meminta gantinya pada Allah. Makanya di antara doa musibah kan ada. Doa terkena musibah, minta gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti gantinya dari Allah itu pasti lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik buat hambanya. Jadi ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lah, maka Allah Ta'ala berkata kepada pena itu, "Uktub." Tulislah. Qal, berkatalah pena tersebut, "Rabbi wa madza aktub?" Ya Rabbku, apa yang aku tulis? Qal, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Tulislah wahai pena takdir-takdir segala hal sampai kiamat, sampai antaqum as-sa'ah, yaitu sampai terjadi kiamat, hari kiamat. Semuanya ini sudah tertulis. Ya bunayya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa yang mati tidak dengan akidah seperti ini, maka bukan dari golonganku. Ya. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mengimani tentang pena milik Allah, tidak mengimani bahwasanya segala sesuatu secara terperinci telah ditakdirkan dan telah tertuliskan di Lauh Mahfuz, tidak mengimani bahwasanya yang menimpanya itu tidak mungkin melesat darinya, yang melesat darinya tidak mungkin menimpanya. Siapa yang tidak mengimani hal-hal tersebut dan dia mati dalam keadaan tidak mengimaninya, maka bukan termasuk dari golonganku. Imma keluar dari Islam karena tidak percaya dengan takdir Allah Ta'ala, imma dia adalah seorang yang fajir, fasik, karena akidahnya yang menyimpang, tapi dia tetap masih, mungkin karena salah paham atau gimana, atau karena jahil, maka tetap dia fasik dengan kejahilannya tersebut. Wa fi riwayatin ukhra an Abdul Wahid bin Sulaim qal qaddamtu Makkah. Abdul Wahid berkata, qaddamtu Makkah, aku mendatangi Makkah. Falaqitu Atha ibn Abi Rabah. Kemudian aku bertemu dengan Atha bin Abi Rabah. Maka aku berkata kepada Atha, "Ya Abu Muhammad, wahai Atha Abu Muhammad, inna ahlal Basrati yaquluna fil qadar." Sesungguhnya beberapa penduduk Basrah, mereka berbincang tentang takdir. Maksudnya adalah mereka mempunyai akidah menafikan takdir. Maksud dari yaquluna fil qadar, yaitu mereka tidak percaya dengan takdir.
Maka berkata Atha, ya bunayya, wahai ini ya bunayya di sini maksudnya kalimat pelembutan ya, bukan berarti Abdul Wahid ini anaknya Atha, bukan. Ya bunayya ini kalimat perempuan, kalimat apa namanya? Kelembutan. Biasanya guru kepada anak gitu, orang tua kepada yang muda gitu. Iya, kayak misalnya bilang kepada antum, ya bunayya. Ya, antum anak kecil bukan? Anak berapa usia antum? 20. Ya enggak jauh lah sama anak, insyaallah. Anak berarti bilang sama antum ya akhi lah. Ya bunayya taqra'ul Qur'an. Nah, kalau bahasa kita tuh, gitu ya. Ataqra'ul Qur'an, apakah engkau baca Quran? Ya. Maksudnya di sini bukan baca Quran. Enggak, maksudnya di sini bukan kamu bisa baca Quran enggak, bukan gitu, tapi perhatikanlah ayatnya di Al-Qur'an. Ya, naam kata Abdul Wahid. Faqra'iz Zukhrufa. Coba baca surat Az-Zukhruf. Mulai baca dari ayat awal. Maka kemudian membaca ya. Faqra'tu Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hamim. Demi Alkitab yang menjelaskan dengan jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian memahaminya. Loh, kok dengan bahasa Arab agar kalian memahami? Bukan dengan bahasa multilingual, mungkin dengan semua bahasa. Justru hukum Allah, justru dengan bahasa Arab ini bisa dipahami Al-Quran. Seandainya Al-Quran turun dengan bahasa Jawa, susah dipahami. Karena detailnya dan sisi kesusastraannya itu kalah bahasa Jawa. Kalah jauh dibanding bahasa Arab. Ya, apalagi bahasa Padang. Ya, Ambo, C23, apa? Enggak. Ya kan? Lebih susah itu. Nah, maka dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Sesungguhnya ia di ummul kitab namanya. Nah, ini ummul kitab ini apa nih, gitu kan? Ladaina pada kami, ada pada kami ummul kitab ini la'aliyyun hakim. Nah, faqal berkata Atha kepada Abdul Wahid, atadri ma ummul kitab? Kamu tahu enggak apa itu ummul kitab? Maka berkata Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Ingatnya Atha ini beliau tabi'in ya kan. Ini enggak ada sahabat di sini. Maka berkata kemudian yaitu Abdul Wahid bin Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa artinya ini, ikhwan? Menunjukkan bolehnya kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang agama. Adapun pertanyaan tentang kauniyah, ya, tentang takdir masa depan, ya, tentang duniawi, maka nggak boleh kita bilang Allah wa Rasuluhu alam. Paham nggak maksudnya nih, kawan? Paham nggak? Misalnya ada tanya antum, berapa jumlah penduduk di Jatimur nih? Jawabannya apakah A. Allah wa Rasulullah alam atau B. Allah wa alam? B. Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal seperti ini dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama juga. Baik, yang pertanyaan kedua. Besok kira-kira hujan atau enggak? Jam 7 pagi. Jawabannya apa? Allahu Rasul alam atau Allah alam? Allah alam. Bukan Allah Rasul alam karena Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib. Ya. Tapi kalau misalnya ditanya, apa arti ummul kitab? Boleh enggak kita bilang Allah alam? Boleh. Bilang Allah wa Rasul alam boleh enggak? Boleh. Paham di sini ya? Paham enggak antum? Antum jangan paling dekat sama anak tapi paling bahlul jangan.
Ternyata lempar dari tower tuh. Ya. Paham benar, paham ya? Ya. Taib. Kemudian Atha pun berkata, Ummul Kitab itu adalah فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ. Sesungguhnya Ummul Kitab adalah suatu kitab yang Allah Ta'ala tulis sebelum terciptanya langit dan sebelum terciptanya bumi. Ya, dan fihi, di dalam kitab tersebut, anna Fir'auna min ahli nar, bahwasanya Fir'aun itu termasuk penghuni neraka. Wa fihi, di dalam kitab Lauhul Mahfuz ya, itu di dalamnya ada apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran pun ada di Lauhul Mahfuz. Itu satu. Kemudian yang kedua, nasib-nasib orang ke neraka atau ke surga itu juga ada di Lauhul Mahfuz. Sudah termaktub. Ya. Gimana? Sampai sini paham, ikhwan? Nah. Jadi di mana masir kita, surga atau neraka, dan semoga insyaallah surga insyaallah, itu sudah termaktub, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah Allah tahu, sudah Allah ketahui, sudah Allah ketahui. Sejak kapan? Tidak ada sejak-sejakan, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala azali. Tidak dibatasi dengan permulaan mulai kapan Allah mengetahui, tidak. Paham maksudnya enggak? Ya? Allah tahu enggak antum nanti ke neraka atau surga? Tahu enggak Allah? Tahu. Sejak kapan? Sejak dulu, sejak itu antum jawab apaan? Sejak dulu. Sejak dulu. Pindahan, ah? Hah? Enggak. Enggak. Allah mengetahuinya sejak kapan? Enggak ada, ini pertanyaan salah. Antum bilang pertanyaan antum salah saat itu dong. Coba bilang ya. Sejak kapan Allah Ta'ala mengetahui antum bakal ke surga neraka? Murid baru kurang ajar. Iya. Temen antum tuh baru datang, lemparnya aja dari tower itu. Baru hari ini loh masuk kayak gitu. Baru sekarang kan datang kan? Antum bawa teman jangan kayak gitu lah. Gurunya langsung disalahin baru sehari kayak gitu. Ya. Maka kemudian berkata Atha, "Falaqitul Walid bin Ubadah bin As-Samit." Aku kemudian pernah aku bertemu dengan putranya Ubadah bin As-Samit. Itu sahabat Rasulullah SAW. Fasa'altuhu, aku pun bertanya kepadanya, ma kanat wasiyatu abika 'indal maut? Wahai Al-Walid, Walid ini anaknya siapa? Ubadah bin Samit. Wahai Walid, wasiat bapakmu itu apa menjelang kematiannya? Ya. Maka berkata Walid, da'ani abi. Apa arti da'ani abi, ikhwan? Da'ani abi. Apa artinya, ikhwan? Da'ani abi. Artinya bapakku memanggilku, menyeruku. Jadi kalau misalnya fi'il da'a langsung maf'ul bih tanpa ada harfu jar, maka artinya memanggil. Menyeru. Ya? Menyeru. Atau berdoa. Menyeru atau berdoa. Ya? Tapi kalau misalnya dengan adanya harfu jar, tergantung harfu jarnya apa. Kalau harfu jarnya lam, li, maka mendoakan kebaikan. Kalau harfu jarnya ala, mendoakan keburukan. Paham? Ya. Misalnya Anda bilang, ya putra, insyaallah sa'ad'u Allah laka. Artinya, ya putra, insyaallah saya akan mendoakan kepada Allah Ta'ala untuk kebaikanmu. Ya. Kalau misalnya pakai ala, sa'ad'u Allah alaika. Ala. Da'a ala. Ya begitu ya. Maka kemudian Ubadah katanya,
bapakku memanggilku. Faqala li, maka berkata bapakku kepadaku, ya bunai, ittaqillah. Wahai anakku sayang, bertakwalah kepada Allah. Wa'lam annaka lan tattaqiyallaha hatta tu'mina billahi wa tu'mina bil qadari khairi wasyarri. Ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan disebut bertakwa kepada Allah sampai engkau beriman kepada Allah dan mengimani takdir baiknya maupun buruknya. Ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Baik dari Allah dan buruk ini juga qadar Allah. Ya. Tapi di balik keburukan yang ditakdirkan itu pasti ada hikmah dan kebaikannya. Fa in mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kalau misalnya engkau wafat bukan dalam keadaan berakidah seperti ini, engkau akan masuk neraka. A'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala lindungi anak dan juga antum dan keluarga kita semua dari api neraka. Jadi hati-hati dengan akidah, ikhwan. Kita ini sekarang di majelis ilmu, iman Allah Ta'ala berikan pertambahannya, alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu masa depan. Kita nggak tahu masa depan. Allah selalu teringat dengan salah satu talib kita ini, murid kita yang mati dengan cara bunuh diri, dan masih selalu ingat. Mati dengan cara gantung diri karena sakit. Namun anda memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun dan maafkan talib kita ini. Usianya masih seperti usia antum. Usianya masih 20, 22. Kisaran 21, 22. Iya. Hah? Jangan, Anda nggak mau nyebutin. Jakarta. Hadir berapa kali di majelis seperti ini. Tapi antum nggak bakal tahu. Pernah hadir. Ya. Ini berapa bulan lalu. Sampai Anda nggak enak makan 2 hari. Ya. Mati gantung diri. Ahlus sunnah. Ngaji. Paham bahasa Arab, muridnya asatidzah kibar, muridnya asatidzah yang para doktor. Dan ajaibnya itu, aib ini Allah tampakkan cuma nama anak doang. Maksudnya, mungkin guru-guru nggak ada yang tahu. Tapi ada tetangganya yang kemudian kontak Anda dan memperlihatkan seperti itu, Allah Ustaz. Ya. Maka hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang bisa serajin fulan yang tadi ana maksud, ghafarallahu lah. Semoga mungkin ada uzur dengan itu karena penyakitnya ya. Karena Covid ya. Semoga Allah Ta'ala maafkan. Tapi ala kulli hal di sini bisa orang jadi jangan merasa aman ikhwan dengan kemapanan akidah sekarang itu, walaupun kita ngajar atau belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita nggak ngerti masa depan. Maka fa'in mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kalau misalnya engkau mati dalam keadaan tidak berakidah seperti ini, masuk neraka tuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan merasa aman ikhwan. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ats-tsabat wal istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Hatta antum ahlu maksiat. Doa terus seperti itu, ikhwan. Doa terus seperti itu. Hatta antum ahlu maksiat. Doa terus seperti itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setaat apapun beliau, itu beliau di antara doa yang paling sering beliau ucapkan apa? Itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Iya. Dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang paling terawal Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Dan berkata kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, uktub, tulislah. Faqal ma aktub, maka pena bertanya kepada Allah, apa yang saya tulis ya Allah? Qala uktubil qadar, tulislah takdir, makana wa ma huwa kain ilal abadi, yaitu apa yang
terjadi dan apa yang ada sampai selamanya, sampai abad. Ya. Al-abad ini ada dua makna, ya kawan. Dan ini antum perlu tahu makna abad. Abadi, abad ya, di kita abadi. Abad dalam bahasa Arab. Kalau abad dalam bahasa Indonesia ya century, 100 tahun. Enggak, bukan itu yang kita inginkan. Tapi abad dalam bahasa Arab dua makna. Imma maknanya adalah az-zaman al-mustamir ghairul munqati', itu makna. Az-zaman al-mustamir ghairul munqati', yaitu zaman yang terus-menerus tanpa terputus. Ini abadi, selamanya, forever, tanpa terputus. Itu makna satu, makna pertama dari lafal abadi, ya. Ini penting karena nanti akan ada ayat yang istilah abadi, abadan ini antum bakal diuji dengan pemahaman terhadapnya. Itu makna pertama. Ini maknanya disebut forever, tanpa terputus. Kemudian abad yang kedua, makna yang kedua, yaitu maknanya adalah az-zaman at-tawil. Secara mutlak tidak dikatakan tidak mesti berarti tidak terputus. Al-muhim az-zaman at-tawil abadan. Az-zaman at-tawil abadan. Nah, ini yang kemudian nanti, ikhwan, menjadi bagaimana memahami hadis ini. Uktub al-qadar. Wahai pena, tulislah takdir. Makana wa ma huwa kainun ilal abad. Apa yang telah berlaku dan apa yang berlaku dan ada, terwujud, akan ada ilal abad. Maka kata Syekh Abdurrahman Al-Mahmud, al-abad di sini makna kedua dia hadis ini. Al-abad ini makna kedua di hadis ini. Kenapa dimaknai bukan forever, ghair munqati'? Karena hadis sebelumnya, ya, hadis sebelumnya yang kita bahas ada kalimat dari Nabi SAW, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Maka berarti munqati', ya, munqati'. Tapi sejak masa penulisan takdir 50.000 tahun sebelum tercipta langit bumi sampai hari kiamat, ya, itu zaman tawil bukan? Ya tawil temen dah ya. Ya kan? Iyalah. Dan hatta taqum as-sa'ah ini termaktub nggak di Lauhul Mahfuz? Fulan masuk neraka, fulan masuk surga? Termaktub. Cuman nanti abis itunya, entah apa yang terjadi di surga, apa yang dinikmati di surga, itu wallahu alam mungkin tidak masuk ke dalamnya. Wallahu alam. Wallahu alam. Hanya sampai batas akhirnya itu. Wallahu alam. Karena dalil-dalil menunjukkan itu. Oke? Jadi pemahaman tentang abad ini harus paham. Ada dua posibilitas. Ya. Ada dua posibilitas. Nah, posibilitas pertama apa? Makna abad apa tadi? Az-zaman al-mustamir ghair munqati'. Ini forever, tanpa terputus sama sekali. Ya. Penghuni surga abadi enggak di surga? Nah, ini abadi dalam artian apa? Mustamir ghair munqati'. Oke? Penghuni neraka abadi enggak di neraka? Sebagiannya abadi, sebagiannya mukmin akan dikeluarkan kemudian masuk surga dan abadi di surga. Kayak gitu ya. Berarti surga dan neraka ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih tepat adalah apa? Abadi, surga dan neraka, oke? Itu, ghair munqati'. Bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, ini namanya qatlul 'amd namanya. Namanya apa? Qatlul 'amd. Membunuh dengan sengaja. Definisi qatlul 'amd adalah membunuh al-qatlu biqasdihi wa bi'alatin yaqtul ghaliban. Itu definisi qatlul 'amd. Jadi kan pembunuhan itu kan ada 3 macam. Ada qatlul 'amd, ada qatlu shibhil 'amd, ada qatl al-khata'. Kalau al-qatl al-'amd
yaitu membunuh sengaja al-qatlu biqasdihi bi'alatin yaqtulu ghaliban, yaitu membunuh dengan tujuan membunuh, memang sengaja membunuh, pengen membunuh sengaja, tujuannya membunuh dengan alat yang potensi membunuhnya itu umumnya berpotensi membunuh. Misalnya membunuh pakai pisau. Nggak boleh diburu-hujah, wah saya kan pakai pisau, nggak, ya pisau kan nggak ngebunuh, ya gimana? Nah ini mau yaqtul mu'mina muta'ammidan, membunuh seorang beriman dengan sengaja. Jazanya apa? Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Maka ganjaran adalah jahannam. Kemudian kata Allah apa? Khalidan fiha. Ini juga sama seperti abad maknanya. Khalid bisa dua makna. Imma maknanya yaitu keadaannya di zaman yang mustamir terus-menerus tanpa apa? Ya. Tanpa berhenti. Ditambah khalidan fiha, ya, kadang ya khalid. Seperti abad juga. Kadang di dalam ayat khalidina fiha abada, ya. Maka sama. Bagaimana memahami ayat itu, ikhwan? Ayat itu khalid itu juga ada dua makna. Imam makna zaman mustamir atau fi halin fi zaman mustamir ghair munqati', atau makna kedua yaitu ada fi halin zaman tapi munqati', zaman tawil tapi munqati'. Maka makna dari ayat ini adalah apa? Sebagian ulama menyatakan makna ini khalid di sini maknanya adalah yang kedua, yaitu fi kaunihi fi zaman at-tawil saja. Jadi lama di neraka tuh. Nanti suatu saat bakal keluar karena dia muslim juga gitu. Begitu ya. Seperti itu. Jadi orang-orang Khawarij juga bisa kita bantah dengan pemahaman ini, ikhwan. Nanti pada waktunya insyaallah. Fa qawluhu lil qalami ba'da khalqih, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala ke pena tersebut setelah penciptaannya, uktub maqadira kulli syai', tulislah takdir segala sesuatu. Maka ini jam'u miqdarin wa huwa asy-syai'u alladhi yu'rafu bihi qadru asy-syai'i wa kamiyatuhu kal mikyal wal mizan. Miqdar, takaran, kadar, itu adalah sesuatu yang dengannya terketahuilah kadar sesuatu dan kuantitasnya. Seperti mikyal dan mizan. Ada benda yang ditimbang dengan mikyal, ada benda yang ditimbang dengan mizan. Enggak? Kail dan mizan. Wa qad yusta'malu bi ma'na al-qadari nafsihi. Dan bisa saja dimaknai takdir itu, miqdar maknanya adalah takdir itu sendiri. Wa huwa al-kamiyah wal kaifiyah. Kuantiti dan kebagaimanaan. Wa fi riwayat al-ukhra uktubil qadar. Tulislah takdir. Wal maqsudu bi ummil kitab fil ayati allati istashhada biha Ata'un, dan bisa maksud dari ummul kitab yang disebut oleh Ata' dalam ayat ini adalah al-lauh al-mahfuz. Jadi ummul kitab itu lauh mahfuz. Ummul kitab ada dua makna. Ummul kitab ada dua makna. Imma makna lauh mahfuz, imma makna al-Fatihah. Ya. Ini tergantung dengan konteks perbincangan antum apa nih konteksnya. Ya. Misalnya ya akhi, kalau misal antum salat, faqra ummul kitab. Kalau antum salat maka bacalah ummul kitab. Maka makna di sini apa? Al-Fatihah. Bukan makna yang pertama. Ya. Antum gimana? Makna pertama bukan. Bukan. Al-Fatihah. Ya. Masa salat, kalau antum salat maka bacalah Lauh Mahfuz. Gimana? Antum jawab yang benar lah. Atau menjerak nggak habis ini ke sini? Hah? Nggak jerak? Lihat aja besok.
Kemudian, farriwayatani fihima dalilun ala martabatil kitabah. Maka dua riwayat ini menunjukkan apa? Martabat al-kitabah, bahwasanya takdir itu ada derajat penulisannya, yaitu takdir tertulis. Haitsu amarallahu al-qalama bi kitabati ma huwa kainun liyaumil qiyamah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala merintahkan pena untuk menulis apa yang terwujud sampai hari kiamat, sampai nama-nama penghuni surga dan neraka. Taib, dalil yang kelima. Dan ini yang terakhir, tapi agak panjang dikit. Wa an Abdullah bin Umar wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Ini yang berkali-kali ana sebutkan dalilnya. Keluar Rasulullah SAW keluar menemui kami dan di tangannya ada dua kitab. Di kedua tangannya ada dua kitab. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma hadzanil kitaban?" Kalian tahu enggak ini dua kitab apa? Maka faqulna, "La ya Rasulullah illa an tukhbirana." Ya Rasulullah, kami enggak tahu dua kitab itu kitab apa kecuali kalau engkau mengabarkan kepada kami. Faqala lilladzi fi yadihi al-yumna. Maka berkata Rasulullah tentang kitab yang ada di tangan kanannya, "Hadza kitabun min Rabbil alamin fi asma'i ahlil jannah wa asma'i abaihim wa qabailihim." Ini di tangan kanan saya nih, di tangan kananku. Ini kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini mencakup nama-nama penghuni surga yang semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan ana dan juga antum untuk memasukinya pada waktunya. Wa asma'i abaihim wa qabailihim, dan juga mencakup nama-nama bapak-bapaknya dan kabilah-kabilahnya. Berarti nama nenek moyangnya, ya. Karena nama kabilah kalau di Arab itu berarti kan bin siapa? Nenek moyangnya, nama masyhur nenek moyangnya. Ya. Ya nggak tahu kalau misalnya kita Indonesia ya berarti nama bapak kita siapa? Nama mbah-mbahnya itu. Iya. Alwi misalnya. Marga kabilah Sujatmiko misalnya. Ya nggak tahu, bisa aja kan ya. Thumma ujmila ala akhirihim. Dikumpulkan semua nama ini sampai akhir yang masuk surga. Akhir nama tuh. Antum jangan tanya kemudian, Ustaz, pakai huruf abjad nggak urutannya? Ya anda nggak tahu. Ya. Tapi ini akhirnya yaitu yang paling terakhir masuk surga. Ada hadisnya kan? Tahu kan hadisnya? Yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga tuh. Yang Allah Ta'ala tahan dulu di tengah-tengah. Ya. Fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Tidak ditambah dan tidak berkurang sedikit pun. Artinya sudah fixed. Nggak bakal bertambah ini nama di sini. Nggak bakal tambah satu aja, nggak bakal ada. Udah fix semuanya. Thumma qala lilladzi fi shimalih. Kemudian berkata Rasulullah SAW tentang buku yang ada di tangan kirinya. Wa hadza kitabun min Rabbil alamin. Inilah kitab dari Allah. Fihi asma'u ahlin nar. Di dalam kitab ini ada nama-nama penghuni neraka yang semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita darinya. Wa asma'u abaihim wa qabailihim, dan nama-nama bapaknya. Ini bukan berarti bapaknya masuk neraka, enggak mesti ya, tapi nama bapak-bapak calon penghuni neraka ini dan kabilah-kabilah mereka. Tsumma ujmila ala akhirihim, dikumpulkan sampai akhir yang paling terakhir masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum ahad abada. Maka tidak ditambah, tidak dikurang sama sekali dari nama-nama tersebut. Maka kata Syekh Abdurrahman hafizahullah, faqauluhu wa fi yadihi kitaban. Perkataannya di sini perawi di tangannya ada dua kitab, dan perkataan Nabi SAW, atadruna ma hadzanal kitaban. Kalian tahu enggak dua kitab ini kitab apa? Maka al-zahiru minal isyarati annahuma hissiyan. Yang zahir dari isyarat hadzanil kitaban berarti menunjukkan apa zahirnya? Keduanya bersifat konkret, kebukuan, buku konkret, buku tampak gitu, his. Ya,
bisa ditangkap oleh indera gitu loh, baik dilihat atau dipegang. Waqil dikatakan oleh sebagian ulama ini adalah sebuah tamthil wastihdar lil ma'na ad-daqiq al-khafi fi musyahadati as-sami'. Enggak. Sebagian ulama menyatakan menganggap bahwasanya bukan buku hissi seperti ini, melainkan hanya sebuah tamthil. Sebuah tamthil yaitu permisalan dari Rasulullah SAW dan seolah-olah penghadiran untuk makna yang detail, yang mana makna tersebut khafi, terselubung, tidak terwujud sebagai benda konkret, tapi seolah-olah tersaksikan. Hatta ka'annahu yanzur ilaihi ra'yal 'ain. Kayak misalnya Rasulullah ini. Ada buku ini. Kalian tahu nggak ini buku apa dulunya? Gitu. Tapi kata penulis, wala yastab'idu atau yustab'adu boleh ijra'uhu 'ala al-haqiqah. Tapi kita menafsirkan ini secara hakikah itu enggak masalah. Fa innallaha qadirun 'ala kulli syai'. Allah Ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Yaitu menjadikan ada buku yang konkret, hissi, isinya semua nama-nama penghuni surga atau neraka. Wa dalilu minal hadithi qawluhu, yaitu dalil dari hadis ini adalah perkataan Nabi SAW, hadza kitabun min rabbil alamin. Inilah kitab dari Rabbil Alamin. Berarti sudah tercatat. Likullin min ahli jannati wan nar. Maktuba fihi asma'uhum wa qabailahum. Fa fi dzalika itsbatul kitabati lima qadallahu wa qadarihi wa qaddarahu wa alimahu. Maka di sini berarti ada penetapan kitabah, penulisan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Taala tentukan, takdirkan dan Allah ketahui. Maka semua termaktub, tertulis ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.